Negara Kesatuan Republik Indonesia, kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa yang pertama, barokah Fatihah sama-sama kita persembahkan untuk yang mulia Pengusaha Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawthar Mahdur Al-Qadir An-Naqsyabandi Al-Kamil Mukamil Al-Qutub Qaddasawwasirahu, dan untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Sinarasa, penghulu pesantren ketahanan nasional. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah Fatihah yang kedua untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Sinarasa PBKN, segala hajatnya semoga senantiasa Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk segala urusan sahibul hajat, pemangku manaqib saat ini, warga besar Madrasah Raudhah Nyalindung. Semoga segala niat dan hajat-hajatnya senantiasa ada rahmat Allah Azza wa Jalla, diberkahi semuanya. Amin. Ya, karomah dan barakahnya Ustaz-Guraku. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir barokah Fatihah untuk ketahanan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia, kejayaan agama dan negara, serta untuk peradaban dunia. Bi karamati Sultanil Auliya fi hadzal zaman Maulana Akbar Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawthar Mahdur Al-Qadir An-Naqsyabandi Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga senantiasa ada dalam ijabah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya mari sama-sama kita laksanakan acara pokok kita, khidmat amalia dan khidmat manaqib Masya Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, wabil khusus untuk manaqibnya pangarsa guru agung kita semua beserta seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Sinarasa, penghulu pesantren ketahanan nasional, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, khidmat manaqib Al-Quran Rom Bapak Kiai Haji Atep Abdul Khaliq. Selanjutnya sholawat Thariqiyah yang karom Bapak Kiai Haji Muhammad Sabtandi Al-Ghalibi SP. Tanbih akan disampaikan oleh karom Al-Ustadz karom Bapak Kiai Haji
Ali Ridho STHI dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Sul insya Allah nanti akan diimami oleh Raden Haji Ahmad Nur Zaman dan mangobah oleh Angkorong Bapak Ustadz Haji Isep Syeful Mahslul. Dilanjutkan dengan tabaruk kitab Fadhil Syuhur yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syuhudul Anwar MAG bin Bakarsa Baos. Dilanjutkan dengan khidmat ilmah manakib yang pertama oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Haryo Budi Rahmati dan terakhir oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Soleh Anwar Syaiful Rizal Mkon bin Bakarsa Baos. Acara ditutup dengan sholat banasin 3 kali dan sholat badar secara bersama-sama. Demikian rangkaian acara manaqib pada siang hari ini. Kepada para petugas yang telah dipersilahkan dengan segala hormat. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. Allah. وقالوا سمعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير. Allah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Allah. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Allah. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Allah. واعف عنا Allah. واغفر لنا Allah. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله أجمعين اللهم اهدنا طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad
qaddasallahu asraral Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Qaddasallahu asrarah yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Kecembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur zahir dan batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat ke hadrah ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang yang lebih tinggi daripada kita, zahir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin, mesti kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika kita dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai,
jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat dan kampung, desa dan negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripalau jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thoriqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suryalaya sirna rasa PPKN, amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda jadi Syekh Ahmad Sahibil Fatajul Arifin Qaddasallahu asrarah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Bibarakati jadi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi abaihi wa madihi wa ikhwani minal anbiya wa mursalin wa ilal malaikatil mukarrabin wal kurabiyyin wasyuhadi wassalihin wa likulli washabi kulli wa ila ruhi bin adam wa umina hawa wa ma tanassala minhuma ila yaumidin kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi sadatina wa mawalina wa imadina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wa qadabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi a'immatil mujtahidin wa qalidihim fid din wal 'ulama'i rasyidin wa qurra'il mukhlisin wa ahli tafsir muhadditsin wa sa'ir sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyyin wa walid min masyariqil ardi la magharibiha wa min yaminha li shimaliha kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ahli silsilah qadiriyah Naqsyabandiyah ma'ahli Suriyah la yasin narasal fakan wa jami'at tergasasan Hadratus Sultan Wali Qasil A'zam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah. Syekh Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf al-Qaraqi, Syekh Saqati, Syekh Habib al-Azami, Syekh Hasan al-Basri, Syekh Ja'far al-Sadiq, Syekh Yusuf al-Hamdani, Syekh Abi Yazid al-Bustami, Syekh Shashabaha Naqsyabandi wa Hadrat Imam Rabani, Syekh Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar Shambashi, Syekh Khalid Abu Jalabana, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Alibi, wa Syekhuna al-Mukarram Sultan Awliya fi zaman Syekh Muhammad Abdul Ghafar Syafullah Maslul Qadasar Syarahum Ghaznim wa Fara'i wa li silsilatihim wa la akhidina lahum kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi walidina wa walidikum wa shayyikhina wa shayyikhikum wa madina wa matikum wa liman ahsana ilaina wa liman ahwa hakuna 'alaina wa liman ahsana wa astawsana wa qadadana 'indaka bi du'a'il khair kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal muhsinin wal muhsinat al-ahya minhum al-amwat min masyariqil ardi magharibiha wa min yaminha ila shimaliha wa min qafil laqaf min ladun adam ila yaumil qiyamati kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح وفيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الغرة تنفرج به الكرب ترضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتم يستص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نعمة ونفس بعدد كل معلوم لك كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب ترضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتم يستص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نعمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب ترضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتم يستص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نعمة ونفس بعدد كل معلوم لك بكرامة وبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Sofatal Abidin wa ya Tuharkan wa ya Habibur Rahman wa ya Muzliyal Kalamil Qadim wa ya Shifa Suami Sakim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, sahabat yang sekali Allah dan para pengikutnya hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafsir Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat keluarga bersama Rasul melindungi dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Manqabah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad SAW memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rashid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah SAW membawa buruk. Kakinya bercahaya laksana bulan dan pakut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang. Rasulullah bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apa kamu tidak mau mengendarai?" Kemudian buruk menjawab, "Demi nyawa hamba yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak. Namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau Rasulullah akan masuk surga, tidak menunggang yang lain." Rasulullah menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk itu masih mengajukan permohonannya. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira, jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah terpaku sebentar melihat badan buruk itu menjadi tinggi. Terpaksa Rasulullah memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Ghusul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sambil berkata, "Silahkan pundak hamba dijadikan tangga." Rasulullah memijakkan kakinya pada pundak Syekh dan lalu Rasulullah naik rok. Di saat itu Rasulullah bersabda, "Sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma sholli ala Fatih wa ridwan wa amitana bi asrari fi kulli waqti wal makan. Amin. Ila hadati Sultan Ali wa Qudwatil Aswad Fadr Bagin wa Khususaman Nasyri Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma bi asmika al-husna wa bi asmika al-mustafa wa bi asmika Abdul Qadir Mustafa tahir qulubana min kulli wasfi yubaidina musyahadatika wa mahabbaka wa amin sunnati wa jamaah wa syari biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa qshif biha gumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha biyunana wa aslih biha hawalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatan wa qsul biha haubatana wa qsul biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina li syari'atin nabika mutasifin bi mahabbatil muhtadin bihadi wa syirati wa tawaffana bila ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa syurna fi jumrat wa tilgul muhajirin wa sisabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala syairil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu Syekh Muhammad Abdul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta wasuli wa ridha wa qawmi mu'minin muhabbatak wa ma'rifatak wa atini ma'aka. Subhanallah barakallahu wa syafa'ah jami'an sisi wa tariqah qadir masyaallah wa hasri ala yasin asyabah. Khususan kepada awas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mulia yang Allah muliakan para talqin yang hadir pada hari ini, pagi hari ini, semuanya, Adijal, ya, AA, Atep, AA, Andi, AA, Ali, oh, tidak lupa hari semuanya, semoga beliau-beliau selalu sehat, Amin, amin, amin. ya, panjang umurnya serta mulia, Amin. ya, berkah ilmunya, berkah amalnya, Amin. dan selalu menjadi calo yang soleh, Amin. calo la ilaha Illallah. dan calo abah awas, tidak menjadi supir tembak, supir dadakan. Alhamdulillah, ya, kumang-kumang lagi, Kiai Haryo, Abah Haryo dan sekeluarga, semoga semakin berkah, Amin. ya, dan kita semua kecipratan. Amin. Kita doakan beliau sekeluarga akan melaksanakan ibadah umroh minggu depannya, lancar di perjalanan, Amin. Amin. umroh makbulah, Amin. mabrur. Amin. Ya, jangan lupa oleh-oleh. Korma lah, korma. Alhamdulillah, ya. Ibu bapak, iwan akhwat, para balik, para aktivis wanakim, para dai, ya. Ibu bapak, iwan akhwat, para sepuh yang saya hormati dan abah cintai, yang Allah muliakan, semoga selalu istiqomah, ya, mengamalkan, mengamankan, melestarikan la ilaha illallah selamanya tanpa batas waktu, ya, 7 turunan bahkan lebih, Amin. ya. Semoga hasil maksud, Amin. ya, banyak uang, Amin. kencang aminnya, Amin. nah, sehat, ya, ya. Mumpung lagi manakiban, keretekan, apa keretek teh? Apa keretek teh? Gerenteskan, sama ya. Bisikan, nah, dalam hati masing-masing, mau apa, tidak mau apa, mumpung lagi manakiban. Tidak usah minta doa ke wakil talqin, kasihan lagi mikirin cicilan, ya. Sendiri saja pegang airnya, jampe-jampe sendiri, insya Allah pasti diijabah. Gitu. Kecuali ada abah, abah, gitu. Siap? Siap. Iya. Ibu bapak iwan rahmatullah, sekarang masih bulan Rajab, malam sholat sunat Rajab terakhir, pan? Imlek, oh, sekaligus merayakan Imlek. Mantap, alhamdulillah. Ya, masa iya dong. Ya, sekaligus merayakan Imlek, toleran. Itu sholat Rajab berapa rakaat? 10 rakaat. Total sholat sunat Rajab berapa rakaat? 42. Serius? Enggak lebih? Pelit amat. 42 rakaat, ya. 42 rakaat Rajaban.
Bagi kita mah Rajaban 42 rakaat. Perintah Allah untuk melaksanakan salat pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, salat sunat Rajab 42 rakaat itu untuk merayakan Rajaban bagi kita murid Ahlus Silsilah. Ya, tidak usah ingin merasakan mengalami Isra Mi'raj, tidak usah. Yang penting mah salat saja cukup. Ya, dengan salat kita mah sudah sempurna Isra Mi'rajnya. Kita sudah melaksanakan sunnah Isra Mi'raj dengan apa? Dengan salat. Salat apa yang di dalamnya? Wa aqimis salata lidzikri. Yang di dalamnya ada zikir di dalamnya. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun kita sholat menghadap kiblat sah. Tapi di saat jasad kita menghadap kiblat kita sah, tapi hati kita lupa kepada Allah, itu tidak sempurna. Apa bedanya dengan berbagi? Ada terjemahnya ya. Orang-orangan ya. Orang-orangan. Ya. Orang abal-abal. Iya. Lagi sholat kita lupa kepada Allah, itu berbagi. Apalagi di luar sholat kita lupa kepada Allah, itu juga berbagi. Jadi kalau bapak enggak udahlah. Iya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau malam-malam bapak tidur sama ibu, malam Jumatan, Apaan tuh? ibunya lupa, bapak tidur sama berbagi. Itu ya. Jadi alhamdulillah kita mah sudah jelas. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Alhamdulillah. Faddalana ala kasih. Bulan Rajab, rohnya apa? Ridwan, Ridho. Ya. Di sini ada dua, ada Ali Ridho, ada Ali Murtado. Mana Ali Murtado? Iya, Ali Ridho itu. Rohnya Ridwan, jimnya Jun, baknya Baro'a. Ridwan, Ridho, Jun, dermawan, murah hati. Baro'a, apa? Bebas. Ridwan, Ridho kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Makna dasarnya Ridwan. Ridho kalau dalam bahasa Sunda rela. Makanya ada ibu rela diapain aja rela. Itu ya, ibu rela itu diapain aja rela. Rela. Itu lagu natanya. Iya. Itu ridho. Sururul qalbi bimurril qada. Ya. Artinya ridho adalah sururul qalbi bimurril qada. Sururul qalbi, senangnya hati, bimurril qada, dengan pahitlah hidup. Ya. Dengan kepahitan ketentuan dari Allah, kita ridho, kita senang. Itu. Ya. Makanya pengasabah mengutip dalam Fadlus Suhur, ya, afamanit taba'a ridwanallah kaman ba'a bisaqati minallah. Orang yang mendapatkan ridho Allah, ya, orang yang mengikuti ridho Allah, mengikuti, itu beda dengan yang mendapatkan yang dibenci oleh Allah. Kita mah mengikuti ridho Allah, mengikuti ridho Allah. Siapa ridho Allah? Oh, hijau. Mengikuti ridho Allah itu apa? Guru kita. Ya.
Nah, mengikuti orang yang telah mendapatkan ridho Allah. Syarat untuk mendapatkan ridho Allah adalah mengikuti orang yang Sudah mendapat. sudah. Itu alhamdulillah. Kita belajar senang di sini, senang di mana-mana. Hatiku Senang. Punya uang, senang. tidak punya uang, Alhamdulillahirrahmanirrahim. belanja sehari 1 juta, sehari 2 juta, sehari 3 juta. Ya, apapun kondisinya, ya, kalau sudah belajar ikut Abah mah, kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, tinggal kita ridhonya. Ya. Siap? Siap. Siap. Mudah diucapkan di mulut, tapi susah untuk dipraktekkan. Betul? Betul. Betul. Tadi siap, enak betul. Para rogo. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menggenggam ridho Allah. Alhamdulillah. Dengan takin, apalagi kita ikut Abah. Apapun kondisinya, ikut Abah, kita sudah belajar ridho. Tinggal ridho, nah prakteknya. Makanya Abah mengutip hadis qudsi, man lam yardo biqadai, ya, walam yasjur ala na'mai, walam yasbir ala balai, fal yakhruj min tahti samai wal yaqlub robban siwa. Barang siapa yang tidak ridho, barang siapa yang tidak syukur, barang siapa yang tidak sabar, ya, keluarlah dari alam ini. Maksudnya apa? Pulang. Otomatis itu mah teori itu mah. Yang tidak ridho, tidak syukur, tidak sabar, otomatis apa? Minimal hilang akal, modal. Ya, minimal hilang akal, maksimal meninggal. So, tidak syukur, ya, tidak syukur itu apa? Tidak syukur, kufur. Apa kufur? Mengabaikan, mengingkari. Seharusnya gas itu dikeluarkan, kentut. Ini malah ditahan. Jangan ditahan, nanti dioperasi. Betul. Sok coba, kentut ditahan 2 hari saja cukup. Apa yang terjadi? Buat masak. Jangan diabaikan, jangan dipungkiri. Itu Di Nyalindung Cinere. kufur adalah mengabaikan fungsi yang seharusnya. Ini mah punya istri sudah cantik, digolerkeun, dipakai. Gitu. Pakai. Suami sama pakai. Jangan dianggurin, Ibu. Mobil sudah bagus, mewah, banyak, ya, pakai. Kalau tidak pernah dipakai, apa yang terjadi? Akinya soak. Nah, minimal hilang akal, maksimal Modiar. man lam yardo. Ridho adalah kumpulan dari sabar dan syukur. Orang yang sabar pasti syukur, orang yang syukur dan sabar pasti ridho. Ya, syukur terhadap nikmat. Apa nikmat? Nikmat apa? Ada yang tahu nikmat apa? Nikmat itu bukan makan. Nikmat bukan. Nikmat itu karunia pemberian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaboga, kabisa, kanyaho. Apa itu bahasa Indonesia? Kepunyaan, kemampuan, Kebisaan. pengetahuan. Itu nikmat. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kaboga, kabisa, kanyaho, dipakai.
Ya. Walam yasbir alal balai. Cobaan, apa cobaan? Proses. Karena tidak ada gerakan apapun yang tidak menghabiskan energi. Jangan hanya kerja, bukan hanya kerja, makan juga capek, betul? Kalau makan berkeringat, coba makan, coba. Tidak ada satu gerakan pun yang tidak pakai energi. Nah, itu bala proses. Kodo, apa kodo? Ending. Kalau ingin happy ending harus syukur dan sabar. Itu apapun perjalanan prosesnya hadapi. Mau pahit apalagi manis, hadapi. Ya, Abah, saya punya hutang, bayar. Kalau ngomong ke Abah, ya, buat apa ngomong ke Abah? Bayar. Teka arti baru dak. Ke Abah mah jangan suka laporannya negatif. Ke Abah mah yang positif sambil bawa uang 1 miliar. Abah buat apa ini gitu. Siap. Lulus. Siap gitu, pasti bawa 1 miliar nanti. Siap ya. Gitu aku ngalamun lah. Itu syukur, sabar, ridho. Nah, ridho terhadap endingnya. Kapan itu? Kapan pun juga. Di setiap akhir helaan nafas itu adalah qada, ending. Kata Abah, kalau ingin tak amal baik, pernah dengar? Kalau ingin takdir baik, jangan lepaskan amal baik. Terus apa amal baik? Nah, ini gitu, melihat lagi nonton TV, ini jalan, ya kan? Lagi gaple, ini jalan. Ada cewek cantik, ini jalan. Ada cowok cakep, ini jalan. Ada cewek seksi, ini jalan. Ya, melihat apapun, mendengar apapun, ini jalan. Tidak lepas dari amal baik. Gitu ya, ridho. Kalau sudah belajar mengikuti Abah, berarti kita sudah belajar ridho pada Allah. Iya, apapun kata Abah, laksanakan. Kecuali yang tidak bisa, tidak apa-apa. Abah tidak maksa. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah aja seperti itu, apalagi Abah. Ya kan? Kasih sayangku mendahului produk apa? Kemarahan. Ya, sayang kepada kita. Ada yang nanya, waktu itu saya habis Jumatan, habis sungkem, saya udah sungkem ke Abah, dipanggil lagi, Cep, sini. Pas dipanggil, ada yang sungkem ke Abah, kata Abah, ada kata Ikhwan itu yang sungkem, Abah doakan saya. Kata Ikhwan itu, demi Allah, tenginjem jeli, tidak nyewa kuping, saya kepake kuping sendiri. Kata Ikhwan, Abah, bapak-bapak, kayaknya banyak masalah di sini. Abah doakan saya. Kata Abah apa? Sudah. Semuanya juga Abah doakan. Sok tandean kudikir. Tandean itu apa? Diwadahan. Tampung pakai apa? Dikir. Pakai dikir kata Abah. Bukan pakai dikir yang khusyuk, bukan pakai dikir yang ribuan, bukan. Pakai dikir. Tidak ada syarat apapun, pakai dikir. Mau dikir sekali silahkan. 3 kali, wah bagus. 165, mantap. 2000, wah, luar biasa. Ya, kan biasa nah Iwan mah gus dikir 2000 teh, wah
Alhamdulillah sudah jisamsu. Anjir saya legeng sombong. Alhamdulillah amat sampai subuh. Alhamdulillah saya baru saya dikir 2000 semalam. Oh, tidak usah dibaca, tidak usah diaku. Ya, yang banyak yang sedikit kalau diaku mah batal. Beres jisamsu. Beres dikir sampai subuh, pagi-pagi mau pulang, sendal hilang satu. Jadi kemana sendal? Batal, gue dikir. Ya, sudah. Yang penting kita tandaian, tada wadahin, kantongin, siapin wadahnya dengan zikir la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fadlan afatin min ibadil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sabri wa yassir amri datang lisan yaqul qawli. La salati wa bil barakah karomat fi atas berjalan kepada surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Ya rahim. kana amrika Ilahi anta maksudi wa ridha ma'lubi atini mahabbataka ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Allahumma sholli ala nabil asimi Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Tadi disampaikan oleh Kiai Uud as-sholatun mi'rajul mukminin. Itu mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Isroknya bagaimana Pak Yai? Isroknya mukminin gimana? Ya kalau belakangan ini saya nggak mikir sejauh Isrok itu tidak. Nah Isrok itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini angkanya cakep. 1238 km. Silakan dicek di internet. 1238 km. Pas. Ya, dari Makkah ke Yerusalem itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1238 km. Kalau di Indonesia itu setara jarak dari Cengkareng ke Ampenan. Ampenan apa namanya sekarang Selaparang ya, Bandara Selaparang Lombok. Nah, itu jaraknya sama. Mirip, angkanya mirip 1238. Jadi yang ada kaitannya dengan Lombok, mari bersyukur alhamdulillah, alhamdulillahi fadlan katsir min ibadil mukminin. Itu terlalu jauh. Saya dulu punya hobi hiking. Ya, itu. Cuma sekarang mah hiking nggak ke gunung-gunung, ke kampung-kampung aja. Kalau kejauhan riding, jangan hiking. Ya. Karena hiking capek sekarang, udah tua. Tapi kalau masih pengen hiking juga, saya nonton di YouTube banyak sekarang, bapak-bapak itu. Jadi dulu kalau mau ke gunung apalagi Rinjani ya, di Lombok tuh Rinjani. Itu kan salah satu gunung favorit itu. Itu teman-teman kalau mau ke Rinjani nabungnya bisa 2 tahun. Nanti sudah cukup banyak, uangnya amblas dalam 1 minggu di sana. Amblas, kayaknya saya nggak sanggup begitu. Tapi alhamdulillah ada YouTube. Dulu kalau kita lihat foto-fotonya itu kan foto masih pakai roll. 1 roll berapa duit? Belum ngabdruknya. Ngabdruk tuh nyetak. Cetak ya. Atau anak sekarang masih ada yang ngerti nggak ngabdruk foto itu? Udah gitu paling gede ukuran 3R karena di atas itu mahal. Fotonya sedikit, fotonya kadang nggak bagus, pengalamannya nggak dapet. Nah sekarang lihat orang pakai YouTube kameranya bagus-bagus naik gunung kemana-mana, itu luar biasa itu. Jadi ada pengalaman tersendiri. Nah bicara soal naik gunung itu tadi yang saya ganti dengan naik motor sekarang gitu. Jadi jalan-jalan naik motor tuh ada enaknya juga. Kalau naik gunung berhenti di warungnya sedikit Pak. Nah itu makanannya standar dari dulu sampai sekarang paling banter Indomie. Sekarang cuma lebih praktis saja ganti kopi. Sekarang alhamdulillah berhenti banyak warung, banyak masjid, kita bisa berhenti di mana-mana masjid. Nah, ada beberapa masjid yang menarik di sekeliling sini nih masjid enak-enak Pak. Rata-rata udah pakai AC semua. Ya, rata-rata ada air gratisnya gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu
Salah satu yang enak di sini Ustadz Atul belakang, kita pernah sholat di belakang sini ya, dekat Geraha. Nah sholat di situ agak lucu waktu itu pengalaman dengan beliau karena kita habis ada perayaan waktu itu, ada perayaan Maulid di sebuah tempat. Wah, waktu kita sholat di sana, sholat Jumat, khotibnya bilang gini, perayaan tuh belakangan ini taklidi aja, nggak ada yang manhaji kata beliau. Ikut-ikut, yang penting merayakan, yang penting rame, yang penting lucu, habis itu bubar, selesai. Kita ketawa, memang karena kebanyakan perayaan Maulid seperti itu. Apalagi kalau cari yang memberikan tausiah harus lucu, harus rame. Gitu ya. Nanti begitu sudah selesai, sudah bubar, udah besok-besoknya ya sudah nyapu-nyapu, bersih-bersih, udah selesai. Yang nyangkut apa, walau a'lam bisawab. Nah, jadi saya mikir-mikir waktu itu, iya benar juga sih yang beliau sampaikan, seharusnya manhaji ya. Manhaji nanti orang akan tanya lagi, kan orang sekarang suka tanya-tanya hal yang agak ruwet itu. Pak, bedanya manhaj sama akidah apa gitu? Waduh, akidah itu dari masdarnya ukot, itu ada ikatan. Manhaj itu seperti torik al-wadi. Madrasahnya Lindung Cinere. Kayak gini nih. Nah itu ortodoksi tadi gitu. Ngikut aja, yang penting melaksanakan tanpa paham. Nah sekarang kalau paham tanpa melaksanakan bubar juga gitu ya. Nah jadi kita ambil jalan tengah di antara keduanya. Manhaji ini mungkin kalau saya bilang bahasa gampangnya itu ada metodenya, ada caranya jelas. Metodik, ada kaidahnya jelas. Sehingga bisa jadi manhaj beneran, bisa jadi kaidah. Syukur-syukur seperti Imam Al-Ghazali yang berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam, itu yang nanti dituliskan dalam Minhajul Abidin kan begitu ya. Nah, jadi bisa jadi Minhajul Abidin. Artinya bisa menjadi kedawaman yang bermakna. Ini cerita-cerita soal itu. Maka saya mohon izin kok gitu, mumpung mau 27 Rajab walaupun belum tanggalnya, saya mau coba menyampaikan sesuatu yang agak manhaji tentang Isra Mi'raj. Karena kalau di mana-mana tempat saya baca, kecuali NU kadang-kadang kalau bikin sekarang agak cerdas. Jadi bikin di websitenya tuh sering-sering agak ilmiah jadi. Beda dengan yang lain. Kebanyakan ulama kalau ditanya tentang Isra Mi'raj, mereka selalu mengkonfrontir antara kisah Rasulullah dengan logika. Seakan-akan yang disampaikan Rasulullah tidak logis. Nah, yang masalahnya adalah mungkin iya zaman dulu banyak orang bilang, bayangkan ya Rasulullah di dalam tengah-tengah sulitnya beliau secara fisik maupun spiritual, secara ma'al apalagi secara sosial, tiba-tiba oleh Allah diberikan hiburan. Hiburannya terlalu dahsyat. Karena apa? Harus disampaikan. Kan tugasnya Rasulullah menyampaikan risalah. Tergantung Rasulullah menyampaikan. Saudara-saudara, saya kemarin baru ke Masjidil Aqsa. Kapan ya Rasulullah? Tadi malam. Terus udah balik lagi. Orang-orang kan lagi, ini bukan manhaj, majnun. Gila. Apalagi yang dengar bukan hanya para sahabat, ada kaum musyrikin juga. Oh tambah lagi, gitu deh. Maka banyak orang bilang ini, itu bukan sekedar hiburan, sebenar-benarnya disebut mukjizat, karena artinya mukjizat kan yang membolak-balik logika. Nah maka banyak orang bilang itu Isra Mi'raj menjadi ujian keimanan bagi orang, bagi mereka yang semakin percaya atau ada yang kemudian semakin sesat. Saya bilang nggak pusing kalau Isra Mi'raj itu membuat orang ada yang jadi sesat. Kenapa? Quran aja juga menyesatkan bagi yang kafir, kan begitu. Nanti orang seneng nih kalau bilang, oh ternyata Quran menyesatkan. Itu udah kayak dapat hadiah itu, siap-siap diviralkan kan. Tapi Quran menyesatkan, langsung mau masuk TikTok tuh, dia udah kasih gambar. Dia nggak tahu Quran juga bilang, ini tidak akan menambah keyakinan, hanya menambah kesesatan bagi yang kafir. Kafir kan di sini artinya apa? Terhijab. Kafir tersesat gitu deh. Apalagi jelek lagi kafir miskin, astagfirullahaladzim. Cerita soal ini tadi bagaimana ini menjadi menyesatkan bagi Rasulullah zaman dulu dan bagi orang di zaman dulu. Kalau tadi as-salatu mi'rajul mu'minin, sekarang kami bisa buktikan bahwa ilmu itu banyak orang zaman sekarang bilang harus empirical dari kata experience, artinya harus bisa dialami. Dialaminya manusia kan pakai ini, indra. Maka ilmu-ilmu yang ada sekarang adalah ilmu yang bisa dibuktikan secara nyata. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita baca tulisannya Profesor Jeffrey Sachs,
atau ilmuwan zaman dulu Isaac Newton atau siapalah Samuelson dan lain sebagainya ya. Terus kita bilang, oh ini sahih karena sumbernya dari Cambridge, dari Harvard, dari apa zaman. Masa dari Rasulullah kalah kita harus buktikan sama mereka? Apa nggak kebolak-balik kita ukurannya nih? Profesor itu manusia sama kayak Rasulullah. Profesor bahkan ada yang dipejabatkan. Sekarang pun masuk TV masih ada yang ngeles. Nah sekarang ini yang empiriknya sumbernya dari Rasulullah sendiri. Satu-satunya orang di dunia ini dalam sepanjang sejarah yang diberi gelar, diberi gelar, bukan oleh satu orang, oleh masyarakat diberi gelar Al-Amin. Artinya bisa dipercaya. Dan Rasulullah nggak pernah menyebut dirinya, sebutlah aku Al-Amin, nggak ada. Rasulullah nggak gembira disebut Al-Amin itu. Rasulullah selalu menyebut dirinya dengan sederhana. Masalah kita menyebut beliau Sayyid atau Al-Amin itu adab kita kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah bukan orang yang gembira disebut Al-Amin. Karena buat Rasulullah itu bukan merek-merekan. Beda kalau zaman sekarang ditulis tuh. Kalau S sama M-nya di belakangnya ada, P-nya ada, parah lagi panjang. Kayak itu Pak Adam Suseno. Suami SPE. Si expert. Kan ada iklannya, nanti saya sebut iklannya dikira dapat komisi lagi. Nah ini udah disebut lagi. Ketawa suka nonton YouTube ya. YouTube-nya nggak berlangganan. Nah artinya apa? Kita mendengar sesuatu dari sumber yang sangat sahih, terus kita masih nggak percaya. Padahal Rasulullah itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan penyampai, menjadi media, menjadi jurnalnya kalam-kalam Allah dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan Rasulullah? Makin tinggi naik ke atas, makin tipis oksigen. Dada sesak seperti naik ke bulan. Zaman dulu orang bilang, siapa naik ke bulan udah gila. Gitu. Baru sekarang orang baru sadar, iya makin ke atas oksigen makin tipis, dada makin sesak. Bahwa perkembangan janin di dalam tubuh itu seperti sesuatu yang menempel, kemudian berkembang, kemudian dibalut, kemudian berdetak. Itu orang zaman sekarang baru mikir, oh stepnya kok persis kayak dibilang Al-Quran. Sekian abad kemudian baru terbukti. Mau tambah lagi, laut yang tidak bercampur antara jenisnya. Padahal dia satu. Dan begitu banyak lagi fakta-fakta yang lain termasuk tuh, torik yang ya. Itu kalau zaman dulu orang punya teleskop bisa ngelihat bintang aja udah dahsyat. Teleskop ada bintang. Oh pantas dikasih nama banget tuh. Dan itu Rasulullah menyampaikan masalah syukur atau ukur. Nah itu dia. Jadi kita buktikan sekali lagi 1238 km pulang pergi 2500 sekian. Ya kan? Ya gitulah. Nanti dikali aja sendiri. Kalau naik pesawat terjadwal aja Jakarta Lombok 1 jam 51 menit sekitar itu. Pulang pergi 3 jam 42 menit. Nggak salah ya? Semoga nggak salah. Nah, itu kalau naik Boeing 737-200 Pak. Lebih cepat. Berarti pulang pergi nggak sampai 4 jam. Kalau Rasulullah mau bilang tadi malam saya baru ke Lombok dari Jakarta pulang pergi, orang zaman sekarang pasti percaya. Naik apa Rasulullah? Dapat flightnya, kan gitu kan? Nah, flightnya dapat, jaraknya nggak jauh ya, gitu. Alhamdulillah, nggak ada delay, nggak ada apa Rasulullah bisa. Itu zaman sekarang sudah terbukti. Terus nanti orang bilang, ya kan turun dulu, terus habis itu dari bandara ke Masjidil Aqsa-nya gimana? Gitu kan? Panjang urusannya. Sekarang kalau misalkan bisa pakai pesawat pribadi, Cessna Citation misalkan, terus kemudian punya runway pribadi, punya lounge pribadi, terminalnya nggak usah terminal umum, bisa lebih cepat lagi? Bisa. Itu baru Cessna Pak. Gimana kalau Concorde-nya British Airways? Yang sekian kali kecepatan suara. Gimana kalau pakai F-16 tandem, Fighter Falcon? Itu 1500. Ya itu cerita Isra Mi'raj gak aneh. Pada Airport masalahnya Rasulullah melakukannya 1400 tahun yang lalu. Artinya ini
melawan jika orang zaman dulu. Rasulullah sudah kasih tahu. Berarti masalah Mi'raj juga bukan sesuatu yang tidak logis. Kita aja belum nyampe. Nah di situ menyikapi ilmu yang belum sampai, ada ilmu yang lebih tinggi namanya ilmu adab. Itu dia. Ilmu adab ini masalah antara bahan dengan capaian. Waktu jalan-jalan ke sono, Rasulullah ditemani oleh Jibril alaihissalam. Begitu udah mau masuk ke atas, paling atas Jibril bilang, aku sampai di sini ya Rasul, engkau yang masuk. Tahu nggak kenapa? Malaikat Jibril dari nur, Pak. Kalau beliau bisa sampai setinggi itu wajar. Tapi ada yang dari tanah bisa sampai setinggi itu. Beliau sadar, engkau yang masuk ya Rasul, aku hanya sampai sini. Kenapa? Allah jauh. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan orang yang begajulan, tapi di sininya jalan. Karena apa? Kalau orang yang aslinya kusut, tapi ternyata dia bisa lurus, sedikit saja, artinya capaian dia itu jauh. Profesor kalau pinter wajar, orang nggak sekolah kalau pinter itu luar biasa. Tanah bisa sampai Sidratul Muntaha, dengan nur bisa sampai Sidratul Muntaha, ya lain levelnya. Maka di sini ada adab yang bicara. Manhajnya juga beda-beda karena sama Allah diceritakan melalui Rasulullah, walaupun banyak yang bilang Israiliyat karena yang paling intens lewat Nabi Musa alaihissalam. Itu artinya manhaj bisa dipakai lewat cara-cara yang berbeda. Ada cara ngeyel kayak Nabi Musa. Tapi itu kan bukan ngeyel, selama alasnya itu hak, ya silahkan. Artinya kita boleh melakukan itu. Toh Allah juga tidak diprotes kalau kita kebanyakan minta. Allah suka kok kita berdoa. Tapi sebagai makhluk, tugas kita untuk lebih beradab, lebih ridho, seperti Kiai Ali. Tugas kita untuk itu. Nah sekarang pertanyaannya gitu kan, apakah masih layak kita bicara bahwa Isra Mi'raj itu memutar balik logika? Tidak. Karena logika kita ini sama Allah dilemahkan, kemampuan mata kita dilemahkan untuk hidup di dunia yang kata Rasulullah waktu naik ke sana dikasih clickbait sama malaikat Jibril. Begitu lewat sana, ya Rasulullah itu di sebelah kiri jangan dilihat. Ya malaikat Jibril begitu yang nengok ya Rasulullah. Apaan tuh? Gitu. Ada nenek-nenek tua. Apa itu ya Rasulullah? Siapa? Apa itu Jibril? Siapa itu Jibril? Itu dah dunia ya Rasulullah. Semakin lama semakin tua. Maka dunia itu punya gelar namanya Baitul Musibah. Orang yang hidup di Baitul Musibah ini kalau dikasih logika yang terlalu dahsyat, mata yang terlalu terang, nggak selamat Pak hidup di dunia ini Pak. Mau makan nih udah ambil kue set banyak nih. Bakteri, virus segala macam nggak jadi. Singkat hidupnya dunia tak berlanjut. Pikiran juga sama. Kalau pikiran kita terlalu cepat nyampe, gitu. Itu segala sesuatu menjadi sulit rasanya nanti. Jadi kita ini dilemahkan supaya bisa melihat nur yang terang kelak. Seperti lihat matahari kalau nggak pakai Ray-Ban mata langsung berlepetan itu. Tutup buku dengan kacamata hitam, dilemahkan baru kelihatan oh matahari seperti ini bentuknya. Jadi kita mensyukur itu. Maka pertanyaannya kemudian kalau tadi as-sholatu mi'rajul mu'minin itu benar sekali. Ada hal-hal yang belum kita bisa capai. Isra-nya sudah ketemu caranya, Mi'rajnya caranya sudah ketemu belum? Wala zikrullahi akbar. Setiap mau sholat Jumat itu sholat yang paling ramai setiap minggu itu kita diajarin dan berzikir kepada Allah itu jauh lebih akbar. Nah makanya cara kita untuk bisa Mi'raj setiap hari adalah dengan cara yang itu tadi. Nanti orang bilang, oh berarti kita bisa Mi'raj 5 kali sehari. Ya kalau sama sunah-sunahnya bisa berapa belas kali, gitu, bisa berapa puluh kali. Mau setiap saat bisa Mi'raj? Bisa. Caranya dengan apa? La ilaha illallah. Jadi dengan demikian, disinilah luar biasanya Isra Mi'raj maupun hal-hal yang disampaikan kepada kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa antara akli sama nakli tidak sepantasnya dikonfrontir. Kitanya aja yang belum nyampe. Dan udah dari dulu juga caranya memang begitu. Akli harus ada temennya nakli, nakli harus ada temennya akli. Baru bisa komplit kita sebagai makhluk yang sebagian nur, sebagian tanah. Dan jangan lupa ruh kita ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Demikian yang bisa kami nyampaikan, berkah semuanya selamanya. Amin amin ya robbal alamin. Wabil barokah wal karomah. Tisya Muhammad Abdul Basaifullah Masul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai live-nya dimatiin. Selesai. Manakiban ini hanya untuk orang yang hadir di sini. Alhamdulillah.